Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada pertanyaan dari Dexter Surya. Saya ingin bertanya, untuk negara Thailand belum menerima apostil ya? Berarti untuk legalisasi dokumen seperti ijazah harus ke notaris, Kemenkumham, Kemenlu, dan kedutaan. Untuk pertanyaan tadi kita coba simulasikan saja. Kita langsung buka saja situsnya apostel.ahuk.go.id. Nah, ini kita masuk, saya sudah punya akun di sana. Nah, ini kita langsung coba ajukan permohonan. Nah, ini kita pilih dokumen karena tadi ijazah ya, pendidikan. Lalu negara tujuan kita pilih Thailand. Baik. Nah, di situs apostel.ahu.go.id ini, ketika kita masukkan negara tujuan, maka dia akan otomatis eh, mencari atau bukan mencari, otomatis mengarahkan ke jenis permohonan yang tersedia. Karena saat ini Thailand belum atau tidak bisa apostel ya, maka jenis permohonannya yang tersedia legalisasi, karena Thailand belum ada kerjasama begitu ya, pemerintah Indonesia untuk apostelnya. Gitu. Jadi memang ini kalau kita lihat ya, jadi kalau belum apostel maka ijazahnya ini harus ke notaris atau ke penerjemah tersumpah, baru pengajuan ke Kemenkumham, Kemenlu, dan ke kedutaan Thailand. Tapi kalau apostel, jika nanti Thailand sudah support apostel, maka tidak perlu lagi setelah pengajuan ke Kemenkumham, ke Kemenlu, dan kedutaan. Begitu. Jadi hanya lewat satu pintu di Kemenkumham melalui apostel tadi. Dan nanti pun setelah pengajuan ke Kemenkumham untuk apostel itu tidak seperti legalisasi biasa yang legalisasinya berbentuk stiker. Tapi kalau apostel bentuknya seperti sertifikat gitu. Jadi satu halaman full begitu. Ya, contoh negara lainnya, misalkan Qatar. Qatar. Oh ya, Qatar masih legalisasi. Misalkan Singapura. Nah, otomatis kan di sana dia membaca jika negara tujuan sudah support apostel, maka jenis permohonan yang tersedia langsung apostel, diarahkan ke apostel. Begitu. Contoh lagi misalkan Arab ya. Arab Saudi, di Saudi Arabia. Nah, di Arabia juga sudah apostel. Contoh pergi Malaysia. Nah, Malaysia masih legalisasi. Ini yang lama ya. Jadi tadi permohonannya ajukan ke Kemenkumham, dokumen yang sudah dinotariskan atau yang diterjemah tersumpah gitu, seperti itu. Oke, berarti ya pertanyaannya ya, berarti sudah menjawab ya. Thailand belum menerima apostel ya, ya belum menerima apostel, jadi masih legalisasi biasa. Ini tadi ke notaris atau ke pedagang tersumpah, baru ke Kemenlu dan ke kedutaan Thailand. Ongkosnya jelas lebih mahal, ongkos untuk transportasi dan ongkos untuk legalisasinya gitu. Kalau apostel kurang lebih 150.000 rupiah ya, 150.000 rupiah untuk satu dokumen itu. Kalau untuk legalisasi biasa, misalkan notaris ya, notaris ini macam-macam. Ada yang memberikan harga per dokumennya itu 100.000 rupiah, ada yang 150.000, ada yang 80.000, 75.000. Kalau Kemenkumham ini 50.000 rupiah per dokumen. Kalau Kemenlu ini
per dokumen itu Rp25.000. Sedangkan kedutaan, nah kalau kedutaan ini tergantung kebijakan dari kedutaan masing-masing. Jadi masing-masing kedutaan itu beda-beda harganya, gitu. Ada yang memberikan harga oh ya untuk kedutaan ini macam-macam juga, ada yang menerima rupiah, ada yang menerima dolar. Untuk pembayarannya ada yang cash, ada yang melalui bank, begitu. Contoh misalkan kedutaan Qatar, dia menerima rupiah dan pembayarannya langsung ke QNB, gitu ya, Bank Qatar ya. Ada juga misalkan Suriah itu dolar, pembayarannya melalui Bank Mandiri disetorkan, gitu. Ada juga misalkan yang menerima cash seperti kedutaan Yaman, itu dolar tapi pembayarannya cash langsung di loket atau di kantor kedutaannya. Nah, ini ada pertanyaan yang mirip nih dari Mila Wibawati 1 jam yang lalu. Kak, kalau legalisir asli fotokopian bahasa Indonesia itu diisi pejabat publiknya apa? Sedangkan tidak diterjemah. Nah, ini tadi ke notaris. Karena kan pengajuan ke Kemenkumham itu harus ada tanda tangan pejabat, tanda tangan dan cap cap pejabat. Pilihannya hanya dua, notaris atau penerjemah tersumpah. Kalau negara tujuannya menerima, misalkan ijazah ya, ijazah berbahasa Indonesia maka dinotariskan saja, fotokopi lalu fotokopinya dinotariskan. Tapi kalau negara tujuan ini tidak menerima ijazah bahasa Indonesia, harus ditranslatekan misalkan ke bahasa Inggris, karena bahasa Inggris global ya, maka ke penerjemah tersumpah. Itu baru lo jika sudah dapat tanda tangan dan cap dari pejabatnya, baru ke Kemenkumham untuk pengajuannya. Begitu ya.